Halo guys, jadi perkenalkan dulu, nama saya Akbar Hafiz dari TRPL 4A pagi. Di sini kami akan mengerjakan tugas kelompok yaitu lab 4 yang dimana di sini ada RFID, servo, dan buzzer. Nah, cara kerjanya itu yaitu adalah ketika kartu menyentuh sensor NFC, maka buzzer dan servo akan bergerak ke 180 derajat. Tapi di sini kami menggunakan web juga, seperti terlihat di aplikasi yang digunakan si Jonathan itu. Oke, mungkin itu saja. Mari kita lanjut ke codingannya. Oke, kita sudah masuk ke codingan. Mungkin di sini saya akan bahas codingannya singkat saja ya. Oke, pertama-tama itu ada import library. Import library ini ada seperti ESP826, ESP Web Server, MFRC dulu ada servo H. Lalu ada kita masuk ke konfigurasi WiFi untuk membuat akses poinnya. Lalu ada konfigurasi pin ya, kita menyesuaikan pin-pinnya itu seperti buzzer di mana, seperti servonya itu di mana juga. Lalu kita masuk ke instalasi objek, ada MyServo, RFID dan server ya. Lalu kita masukkan UID kartu yang diizinkan seperti string authorized UID itu sama ada ES registering. Lalu ada fungsi setup di sini untuk membuat akses poinnya sehingga bisa diakses melalui WiFi. Lalu untuk inisiasi SPI, mengatur servo dan matikan buzzer. Lalu ada masuk ke web server karena kita menggunakan web juga di sini ke antarmuka webnya. Lalu ada tombol buka pintu dan ada tombol daftarkan kartu. Dan kita masuk lagi ke endpoint ke web server ya. Lalu ada mode pendaftaran kartu juga di situ. Lalu ada sini kita masuk ke looping untuk membaca RFID-nya. Jika RFID ditempelkan maka membaca kartu UID. Dan begitu sebaliknya, jika tidak kenal, buzzer akan berbunyi sebagai tanda akses ditolak. Lalu kita masuk ke tahap fungsinya, yaitu open the door. Server bergerak ke 140 derajat, buzzer berbunyi sebentar. Lalu setelah 1 detik, servo kembali ke 0 derajat, menutup pintu. Oke, jadi cara kerja sistemnya itu adalah ESP826 membuat akses point sehingga pengguna bisa mengakses web control. Lalu pengguna menempelkan kartu RFID. Jika terdaftar, pintu akan terbuka. Jika tidak terdaftar, buzzer berbunyi dan akses ditolak. Dan dari web servernya, pengguna bisa membuka pintu dengan menekan tombol dan mendaftarkan kartu baru dengan masuk ke kode pendaftaran. Hasilnya bakal seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Pasti error nih, bentar lagi error nih. Bisa kok ngevideoin kipasnya aja.